Yang suaranya ada keras-keras di belakangnya, saya minta untuk dimatikan biar tidak mengganggu ya. Ya, Pak. Baik, Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'badu. Karena di dalam jadwal ujian kita tidak ada jadwal yang secara khusus menguji bersama dan tidak ada aturan yang bisa kita baca di dalam cara pengujian kita ini, maka saya akhirnya berinisiatif untuk membuat ujian via Zoom ini hanya untuk mempermudah agar saya bisa melaksanakan ujian sesegera mungkin, karena mulai besok saya sudah aktif di lapangan sampai hari Rabu ya. Oleh sebab itulah maka saya mohon maaf, saya menjadwal untuk keperluan ini, dan secara berurutan nanti kita akan melakukan ujian kepada Aji sesuai dengan jadwalnya, dan kemudian dilanjutkan dengan yang berikutnya. Pada kali ini Mas Haji akan saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan sekitar 5-10 menit maksimal ya, sehingga disampaikan saja substansi apa yang ingin diteliti dan mengapa saudara ingin meneliti itu, apa urgensinya, kemudian bagaimana saudara akan melakukan penelitian, harapannya nanti akan menghasilkan penelitian apa dengan metode yang digunakan itu, sehingga nanti itu bisa secara akademik bisa dipertanggungjawabkan. Memulai pertemuan kita, marilah kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ujian ini dilancarkan dan kita bisa menghasilkan pengetahuan yang dapat mengembangkan terhadap pengetahuan yang sudah didandaskan oleh para ulama, sehingga kita bisa melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW melalui ilmu pengetahuan kita ini. Ala hadini al-Fatihah. Iya kana umdiya kana sa'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, saya persilakan Saudara Aji. Kita punya waktu hanya sampai 30 menit ya, jadi saya minta Saudara memanfaatkan waktunya secara baik. Saya persilakan Saudara Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Pamungkas, 16210037. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul yaitu Tradisi Pemberian Marga dalam Proses Pernikahan Adat Batak Mandailing Perspektif UF, yaitu studi kasus di Kecamatan Natal Selatan, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Nah, latar belakang masalah yang saya ambil itu pernikahan merupakan sunatullah yang tidak hanya disyariatkan kepada manusia saja, tetapi untuk keseluruhan makhluk hidup. Masyarakat Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat yang plural, yang mana masyarakat Indonesia hidup dalam budayanya masing-masing di setiap daerahnya. Hal itu disebabkan karena Indonesia memiliki sangat banyak keragaman suku dan budaya, yang mengakibatkan perbedaan-perbedaan dari tingkah laku masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa Indonesia memiliki banyak suku-suku, yang mana diantaranya adalah suku Batak. Suku Batak sendiri itu terletak di Provinsi Sumatera Utara. Berhubungan dengan pernikahan, banyak ditemui adat yang telah mengatur mengenai pernikahan di setiap daerahnya masing-masing. Baik itu yang bertentangan dengan syariat Islam maupun yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya sebuah pernikahan harus mengikuti adat yang telah berlaku di daerah masing-masing masyarakat suku di Indonesia. Nah, di suku Batak sendiri, sistem kekerabatan suku Batak itu menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang diturunkan dari ayah. Semisal apabila ayahnya memiliki marga A, maka anaknya akan mendapatkan marga A.
Orang Batak sendiri menggunakan marga itu untuk menunjukkan bahwa dirinya itu merupakan bagian dari satu kelompok marga. Masyarakat Batak Mandailing itu memiliki aturan adat yang mengatur tentang pernikahan, seperti pembatasan jodoh dan perkawinan yang didasarkan pada prinsip eksogami. Nah, prinsip eksogami marga itu disebut atau dapat dilakukan oleh sebagian besar dari anggota masyarakat di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara, yang mana hal tersebut di agama Islam tidak ada aturan yang mengenai pembatasan atau pelarangan pernikahan antar sesama marga. Nah, masyarakat Batak Mandailing sendiri itu memiliki acara adat yang disebut sebagai mengain atau pemberian marga. Nah, pemberian marga ini dilakukan karena adanya suatu proses pernikahan. Misalkan saya sebagai seorang suku Jawa ingin menikahi seorang wanita yang bersuku Batak. Maka ketika saya ingin menikahi si perempuan ini, saya dapat diberi marga, tapi marga yang berbeda dari si perempuan. Seperti itu. Namun perlu diketahui bahwa proses pemberian marga kepada seseorang yang tidak Batak itu harus dilakukan pada suatu sidang adat yang mengacu pada ketentuan-ketentuan dan syarat dalam adat istiadat yang disebut dengan Dalihan Natolu. Berdasarkan hal tersebut, saya sebagai peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai tradisi pemberian marga dalam proses pernikahan adat Batak Mandailing yang dilakukan di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara, perspektif URF. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep praktik pemberian marga dalam pernikahan adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu. Yang kedua, yaitu bagaimana pemberian marga dalam proses pernikahan adat Batak Mandailing perspektif URF. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui konsep dan praktik pemberian marga dalam pernikahan adat Batak Mandailing di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu. Yang kedua, untuk menganalisis pemberian marga dalam proses pernikahan adat Batak Mandailing perspektif URF. Kemudian kajian teori yang saya pakai yaitu adalah URF yang dimiliki oleh Abdul Karim Zaidan, yang mana beliau itu menjelaskan bahwa beberapa persyaratan bagi URF yang dapat dijadikan landasan hukum, yaitu yang pertama adalah URF itu termasuk URF yang sahih, yang mana URF tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu adalah URF harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk itu. Yang ketiga, URF itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan disandarkan pada URF tersebut. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang saya lakukan di sini dibagi beberapa poin. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang sedang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara empiris, yaitu bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tradisi pemberian marga dalam proses pernikahan adat Batak Mandailing perspektif URF di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Kemudian pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan kualitatif, yang mana penelitian ini menggunakan metode penjelasan yang berhubungan dengan fenomena dan permasalahan yang kemudian membentuk data deskriptif. Selanjutnya yaitu adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang saya lakukan adalah di Kecamatan Rantau Selatan, yang mana alasan saya mengambil lokasi penelitian ini yaitu adalah Kecamatan Rantau Selatan merupakan tempat peneliti tinggal atau tempat saya tinggal. Dengan itu saya dapat lebih mudah untuk mencari dan menggali informasi dalam mungkin. Yang selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis penelitian yang ada di penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah penelitian primer dan penelitian sekunder. Data primer dan data sekunder. Untuk
sumber penelitian, suatu sumber data dari penelitian ini yaitu adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu hasil wawancara kepada tokoh masyarakat atau tokoh adat yang ada di Kecamatan atau Selatan. Adapun narasumber dalam penelitian ini itu terdapat 5 tokoh, yaitu yang pertama Haji Azhar Rambe selaku Ketua Camat atau Kepala Camat di Kecamatan Natuna Selatan. Yang kedua Ahmad Sarumpait selaku Tetua Adat. Yang ketiga Bapak Amal SPDI selaku Tetua Adat. Yang keempat Bapak Haji Kariumat selaku Tetua Adat Batak Mandailing. Yang kelima yaitu Haji Ridwan Ritonga selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Natuna Selatan. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini yaitu adalah arsip atau data dari kantor Kecamatan Natuna Selatan. Yang kedua buku atau literatur, makalah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pernikahan dan adat Batak Mandailing serta tradisi pernikahan. Kemudian yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara sistematis dan standar guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Di antaranya yaitu adalah pertama wawancara. Wawancara yang dilakukan secara langsung dengan para informan. Dalam hal ini adalah para tokoh masyarakat atau tokoh adat yang ada di Kecamatan Rantau Selatan. Teknik wawancara yang saya gunakan adalah semi terstruktur dan terbuka, yang mana saya sebagai peneliti terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan tentang masalah yang diteliti dengan merumuskan beberapa pertanyaan yang telah disusun dan disepakati. Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi dapat diperoleh dari hasil wawancara dan kepustakaan. Hal ini untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Kemudian metode pengumpulan data. Yang pertama, pemeriksaan data. Proses pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara dengan hasil rekaman wawancara, yang mana selanjutnya catatan tersebut dilengkapi sesuai dengan yang terdapat dalam rekaman. Selanjutnya, klasifikasi data. Proses klasifikasi ini dilakukan dengan mengelompokkan semua data yang berasal dari wawancara dengan para informan, yang mana jawaban-jawaban tersebut kemudian digabungkan menjadi satu dengan teratur. Selanjutnya adalah verifikasi data. Proses ini adalah tahapan pengecekan atau kebenaran data dan hasil penelitian yang berupa wawancara, yang mana semua data tersebut dicek kebenarannya, siapa penulisnya, serta tahun ditulis untuk mengecek kemutakhirannya. Selanjutnya, analisis data. Analisis data di sini maksudnya adalah mengurangi dan mengolah data yang mentah menjadi data yang dapat dipahami secara detail, sehingga hasil analisis ini dapat diterima dan dapat dipahami oleh orang banyak dengan baik. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Pada proses ini, peneliti berusaha menyimpulkan hasil analisis yang berkaitan dengan tradisi pemberian marga dalam proses pernikahan adat Batak Mandailing perspektif Pur di Kecamatan Natuna Selatan, Kabupaten Labuan Batu. Mungkin baik, terima kasih Saudara Aji. Sebelum saya menanyakan atau memberikan komentar terhadap proposal saudara, saya ingin menanyakan apakah saudara sudah melakukan penelitian terhadap karya proposal saudara ini? Ya Pak. Sudah diturnitin? Sampean bisa mendengar suara saya? Bisa Pak. Saya tanya, apakah saudara sudah melakukan uji turnitin terhadap proposal sampean? Belum Pak. Kenapa tidak sampai lakukan? Karena sebelumnya nggak ada ini juga Pak dari Pak Aziznya. Oh, enggak, apa harus disuruh? Apakah itu bukan kepentingan saudara? Ya, kepentingan Pak. Ya, kalau itu kepentingan saudara, mengapa harus disuruh? Mestinya ya, Pak. tidak harus disuruh pun saudara mestinya melakukan itu. Agar apa? Agar saudara tahu seberapa jauh karya saudara itu sama dengan karya orang lain. Kalau saya tanya, kira-kira ada berapa karya yang sama dengan calon karya saudara ini? Yang sama persis, Pak. Ya. Kalau dari hasil project saya dari penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang
sama dengan penelitian saya, Pak. Sampai yakin bahwa belum ada penelitian terhadap mandailing dan dalam studi orang? Kalau berkaitan hal tersebut ada, tapi untuk tentang tradisi pemberian marga ini yang saya cari belum ada, Pak. Nah, yang sampai teliti tentang apanya yang berbeda? Ini tentang pemberian marga dari orang yang belum punya marga, ketika ingin menikah dia dikasih marga, Pak. Sedangkan yang kebanyakan yang saya dapat di penelitian terdahulu itu mengenai larangan pernikahan sesama suku atau sesama marga di Batak Mandailing ini, Pak. Kebanyakan yang seperti itu. Baik, kalau begitu saya tanya, penelitian saudara sesungguhnya kalau begitu termasuk dalam penelitian apa? Penelitian empiris. Ya, enggak, maksud saya, apakah ini di dalam konsep nikah atau di dalam konsep nasab? Masuk ke nikahnya, Pak. Kenapa nikah? Konsep nikah. Karena di situ kalau misalkan masuk ke nasab, di sini kan cuman disebut apa berkaitan dengan pemberian marganya, Pak. Coba sampean Proses lihat di dalam rumusan masalahnya lagi. Coba dibuka di dalam rumusan masalah. konsep dan proses pemberian marga dalam pernikahan ada Batak Mandailing. Ya, Pak. Coba sampean perhatikan dengan baik rumusan masalah saudara itu, baca pelan-pelan, lalu sampean pahami apa sesungguhnya yang sampean teliti. Bagaimana konsep dan praktek pemberian marga dalam pernikahan adat. Mana yang dependen dan mana yang independen itu? Data dependen, data independennya yang mana? Independen. Hai, saya tanya, data dependen dan data independennya yang mana? Data dependen pemberian marganya, Pak. Kalau begitu penelitian sampean tentang apa? Tentang pemberian marganya. Ya. Dalam proses pernikahan. Saya tanya lagi, pernikahan atau marga? Marganya, Pak. Oke. Sampean yakin ya bahwa yang sampean teliti nanti adalah pemberian tentang marganya. Pemberian marganya. Good. Iya. Kalau saudara meneliti tentang pemberian marga, berarti yang sampean teliti sesungguhnya tentang apa itu? Nasabnya, Pak. Hah? Tentang nasab turunan. Marga itu termasuk di dalam teori apa sesungguhnya kalau di dalam Islam, di dalam keilmuan Islam? Marga. Nasab, Pak, nasab. Dalam kajian tentang nasab. Ya. Karena dia diturunkan dari ayahnya. Gitu. Ya, berarti kajiannya kalau di dalam teori Islam ini adalah kajian tentang nasab. Itu yang pertama ya. Yang kedua sekarang, nasab itu digunakan untuk pernikahan, ya kan? Iya, Pak. Ya. Tentang pernikahan. Itu syarat wajib atau syarat sunat dalam tradisinya? Dalam tradisi adat Batak. Ya. Untuk masalah pernikahan adat Batak, marga ini merupakan syarat wajib, Pak. Artinya kalau apalagi mau menjadi marga Batak, ya kan? Ya. Dia tidak diperkenankan untuk menikah dengan orang Batak, kan? Oh, sunnah, Pak, sunnah. Nah, sunnah. Yang benar yang mana itu? Sunnah atau wajib? Sunnah, Pak, sunnah. Saya baru paham, Pak, ya. Baru paham maksud Bapak. Sunnah. Jadi pemberian marga ini ketika seseorang ingin menikah dengan yang tidak Batak itu boleh melakukan pemberian marga, boleh juga tidak melakukan pemberian marga. Dalam arti berarti kan bukan wajib, Pak. Bukan wajib, Pak. Bukan syarat wajib. Lalu saya tanya sekarang, what is the problem? Kaitannya dengan pernikahan dalam konsep Islam. Ditinjau dari perspektifnya, Pak. Bukan. Saya tanya, mengapa harus ditinjau dari perspektif uruf? Mengapa harus ditinjau dari situ? Sekarang apa permasalahannya dulu? Kalau sekarang ada orang menyaratkan
yang dari tradisi dia harus masuk kepada marga itu, tetapi bukan wajib, ya kan? Artinya boleh memilih kan? Dia boleh jadi marga atau tidak boleh jadi marga, kan begitu kalau sunat tuh. Nah sekarang apa masalah hukumnya kalau begitu? Sehingga mengakibatkan sampai perlu meneliti. Menurut saya penelitian ini perlu dilakukan karena sebagian keluarga Batak itu menginginkan ketika anak perempuannya menikah itu ia dapat menurunkan keturunan yang tetap memiliki marga gitu, Pak. Nah, saya tanya sekarang, apa permasalahan hukumnya sesungguhnya yang ingin sampean teliti? Sampean paham permasalahan hukum enggak? Paham, Pak. Good. Sekarang saya tanya, permasalahan hukumnya apa di situ? Sehingga sampean perlu melakukan penelitian. Sampean paham enggak permasalahan hukum itu apa? Iya, Pak. Paham enggak? Kurang paham, Pak. Hah? Kurang paham. Paham. Nah, coba sampean tunjukkan permasalahan hukum apa sesungguhnya yang terjadi di dalam tradisi itu sehingga sampean perlu melakukan penelitian. Apalagi kemudian sampean akan menggunakan teori orof, ya kan? Nanti belum lagi permasalahan orofnya. Sekarang sampean temukan dulu apa sesungguhnya yang ingin sampean kaji dari sisi hukum, dari tradisi yang sampean ceritakan itu. Coba tunjukkan kepada saya. Saya baru membaca karena diserahkan kepada saya tadi ya proposal itu saya baca. Tapi saya mencari permasalahan hukum apa sesungguhnya yang ingin sampean cari dengan tradisi itu sehingga sampean perlu teori oral. Mungkin di ini ya, Pak, di hukum adatnya, Pak. Ada apa dengan hukum adat? Itu tadi karena ada kebiasaan adat yang sebagian orang menganut bahwasanya ketika anak perempuan ingin menikah, Harus enggak? Harus enggak? Sebagian harus melakukan itu, Pak. Jangan berbolak-balik. Sampai saya tanya tadi wajib atau tidak, katanya tidak. Katanya sunat, ya kan? Lalu sekarang setelah saya tanya fakta hukum apa sesungguhnya yang ingin sampean cari, katanya sebagian diantaranya itu wajib, mengharuskan. Yang benar sesungguhnya mengharuskan atau tidak. Itu yang menjadi permasalahan. Kalau itu bisa sampean temukan dan kemudian itu bisa kita lihat sesungguhnya memang ada fakta hukum yang perlu diteliti, maka ini bisa dilanjutkan. Tetapi kalau kemudian kita tidak menemukan fakta hukum yang memang itu adalah masalah di dalam hukum, bagaimana itu kemudian akan diteliti? Kalau fakta hukumnya saja sampean tidak bisa menemukan masalah-masalah hukum yang ada di dalamnya. Teori uruf itu teori tentang apa? Tentang adat, kebiasaan. Enggak, kaitannya dengan apa sesungguhnya? Kaitan dengan penelitian saya, Pak. Enggak, uruf itu sesungguhnya kaitannya dengan ilmu kesampaian itu ilmu apa? Ilmu untuk apa? Ilmu untuk menemukan apa sesungguhnya uruf itu? Menemukan jangan-jangan sampean uruf juga enggak paham. Uruf itu apa uruf? Kebiasaan atau tradisi. Nah, sebagai sebuah teori, itu teori apa sih? Teori tauhid atau teori fikih?
Teori fikih. Yang bener aja. Itu teori apa? Al-Uruf itu. Usul fiqh atau fikih? Usul fikih, Pak. Usul fikih. Usul fiqh. Gunanya apa orang menggunakan pisau analisis Al-Uruf? Gunanya untuk menemukan apakah sesuatu kebiasaan tersebut sesuai dengan UF itu, Pak. Maksudnya, Nah, berarti tentang apa sesungguhnya itu? Untuk apa sih orang kebiasaan menggunakan teori Uruf itu? Kayaknya kamu harus belajar lagi. Calon sarjana tuh. ya, Pak. Gimana kalau kemudian nanti kamu menulis tetapi kamu tidak paham? Kalau di semester 2, semester 3 nggak longgar enggak apa-apa ya. Tetapi kalau sudah semester mau lulus begini, sampean belum menguasai yang sebenarnya yang mau sampean tulis, terus gimana? Coba kembali kepada permasalahan kita. Saya tanyakan, dari pertanyaan sampean, di dalam pertanyaan proposal tadi itu, permasalahan hukumnya sesungguhnya apa? Permasalahan hukum sesungguhnya itu Sehingga wajibnya sampai seorang menggunakan al-uraf gitu kan. menggunakan suku itu, Pak, ketika ingin melakukan pernikahan. Wajib enggak? Diharuskan, wajib, Pak. Oh, sekarang sudah jadi wajib tuh. Ya, Fakta yang sebenarnya wajib atau enggak? fakta sebenarnya. Ya. Fakta Di dalam sebenarnya hasil penelitian Agung Setiawan itu enggak wajib loh itu. pembuktian tidak wajib. Enggak. Kalau di lapangan nanti, emang saya belum ini, Pak, belum saya wawancara atau segala macam. Tapi setahu saya itu Nah, diharuskan begini, bagian dari. orang akan melakukan penelitian itu dia harus tahu fakta itu setidaknya dari awal sehingga ada sesuatu yang menurut sampean itu perlu untuk dilakukan penelitian. Sampean sudah tahu fakta, bukan berarti sampean tidak tahu fakta sama sekali, kan begitu. Ya, kalau di Kecamatan Selatan itu ada kewajiban gitu, Pak. Coba sampean tunjukkan kepada saya mana yang menunjukkan bahwa itu adalah wajib, teori mana, atau hasil penelitiannya siapa yang menunjukkan bahwa menjadi marga itu wajib. Karena kalau misalkan untuk menunjukkan secara ini, Pak, belum bisa saya. Itu kan bisa Karena kan? untuk Tidak akan bisa apa? sampean tradisi pernikahan Mandailing itu kan bisa itu. Saya Pak, saja sudah menemukan. Di dalam 3 penelitian itu bukan tradisi wajib di dalam Mandailing. Sehingga saya tidak menemukan fakta hukum di situ. Dalam 4-5 menit saja kita sudah bisa menemukan kok hasil penelitian yang berkaitan dengan itu. Saya usul begini, kalau sampean masih ingin melakukan penelitian terhadap Mandailing ini, ya, Pak. maka saya sarankan tidak perlu menggunakan oral. Ya. Karena apa? Pisau analisis Uruf itu bisa digunakan dalam kerangka ketika sampean ingin menemukan fakta hukum yang di dalam sebuah tradisi itu perlu ditimbang berdasarkan terhadap fakta hukum Islam. Baru teori Uruf itu bisa digunakan. Kalau sampean belum menemukan fakta hukumnya yang kemudian perlu ditimbang berbasis kepada apa kemudian teori Uruf itu akan sampean gunakan, itu sulit. Jadi tidak sembarang lah kemudian kita menggunakan teori Uruf itu, gitu ya. Itu saran saya yang pertama. Saran saya yang kedua, metode yang sampean gunakan kalau menggunakan Uruf, pisau analisisnya kok tidak tampil di dalam metodenya. Coba sampean lihat di dalam metodenya itu. Bagaimana sih piranti analisis di dalam teori Uruf saudara untuk melakukan analisis, apakah editing, kemudian apa itu yang disebut dengan analisis, kan bukan itu. Itu kan analisis fakta, data ya. Tetapi bagaimana theoretical analysis itu belum sampean lakukan.
Gampangnya begini, orang melakukan penelitian itu sesungguhnya adalah ada fakta, kalau sampai ingin menelitikan fakta hukum, ada fakta hukum yang menurut teori itu perlu dilakukan penelitian karena ada sesuatu yang berbeda dengan teori hukum yang sudah sampean pelajari. Itulah mengakibatkan urgensi penelitiannya. Kalau kemudian itu tidak ditemukan, artinya itu tidak perlu diteliti. Satu. Yang kedua, kalau sampean akan melakukan penelitian itu, tidak apa-apa. Lebih baik sampean justru meneliti tentang teori nasab berdasarkan terhadap tradisi Mandailing ini. Jarang anak ahwalusasiyah meneliti tentang nasab itu. Padahal nasab itu sangat penting. Karena apa? Karena dari kenasaban itulah sesungguhnya nanti ada kaitannya dengan waris, ada kaitannya dengan hibah, ada kaitannya dengan macam-macam di dalam hukum Islam. Dan masih jarang orang yang melakukan tentang nasab itu. Nah, bagaimana proses terjadinya nasab inilah yang kemudian sampean akan ungkap, dan kemudian sampean tidak perlu melihat fakta hukumnya ada atau tidak ada. Sampean hanya menceritakan tentang proses bagaimana terjadinya proses penasapan orang luar menjadi nasab dari Batak Mandailing. Nah, nanti teori-teori yang kalian gunakan itu bisa menggunakan teori kalau sampean mau ke Islam misalnya sampean bisa meneliti kepada Ta'asubiyah Nasabiyahnya Ibnu Khaldun misalnya, yang begitu-begitu itu. Itu akan lebih baik bagi sampean dibandingkan dengan kemudian sampean meneliti sesuatu yang itu berbasis kepada fakta hukum, tetapi sampean tidak memahami fakta hukum yang sebenarnya. Gitu. Terakhir, saya ingin mengatakan begini, siapapun yang ingin melakukan penelitian, maka pahamilah apa yang akan diteliti dan bagaimana saudara akan melakukan penelitian dan bagaimana saudara akan melakukan analisis dengan teori yang sudah ada. Itu kunci ya, itu kunci. Baik, saya persilakan nanti saudara untuk melakukan ujian bersama yang lain, termasuk dengan Bu Faridatus Syuhada ya. Saya akan menguji yang lain, Bu Farida. Saya silakan dengan jadwal sendiri bersama para peserta ujian proposal yang lain. Saran saya kalau saya sampean mau merubah terhadap pola yang saya sampaikan tadi itu bisa dilanjutkan. Tetapi selama proposal ini sampean menggunakan ini dan dalam rangka untuk menemukan apa yang sampean cari dengan teori OREP itu, saya tidak melihat. Artinya tidak bisa dilanjutkan. Begitu ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.